Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita akan belajar dan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu yang baik ini Tuhan. Kami kembali boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan, mengajarkan firman Tuhan. Tolong kami juga yang mendengarkan, sehingga firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-25. Nah, saudara, saya berdoa dan berharap saudara sudah mengambil waktu teduh, ya, memuji menyembah Tuhan terlebih dahulu dan membaca satu pasal, ya, kitab Imamat pasal yang ke-25. Dan kalau saudara sudah melakukan hal itu, mari saya mengajak sama-sama kita perenungkan ayat-ayat ini. Saya mengajak kita membaca dulu bagian yang pertama dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 ya. Tuhan berfirman pada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makananmu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pelajaran apa saja yang dapat kita pelajari daripada bagian yang baru saja kita baca dari ayat yang pertama, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-7. Tahun Sabat ya, Tuhan bekerja ya, 6 hari, hari ke-7 Tuhan beristirahat ya. Tapi ini ada sebuah firman, satu firman lagi tambahannya, sebelum bangsa Israel menuju tanah Kanaan ya, masih di tanah perbudakan ya, menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman bahwa nanti ya kamu ketika sudah bekerja adakan yang namanya tahun tahun sabat ya. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, eh, ada begitu banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang dapat kita pelajari dari konteks tahun sabat ini ya. Dan saudara ya, secara ilmu pertanian ya, tanah yang dibiarkan tidak bekerja saudara ya akan melahirkan pupuk kompos pada nantinya ya. Hasil-hasil tanah daripada tanah yang tidak dikerjakan ini ya, buahnya ketika berbuah tidak digunakan, tidak diambil, dia akan jatuh kembali ke tanah, itu akan menjadi pupuk kompos ya, pupuk original ya. Tanah itu akan mengeluarkan nilai-nilai yang baik ke atasnya kembali ya, diistirahatkan ya. Ini juga mengajarkan ya bahwa pada tahun-tahun kelebihan kita juga perlu menyimpan ya. Untuk apa? Ada masa-masa yang perlu ya kita mengeluarkan lebih ya. Ini nilai-nilai yang baik sekali ya. Ya, bagi tubuh manusia, saudara. Ya, tanah berbicara juga, kita diciptakan dari tanah liat. Ya. Kita juga perlu diseratkan, makanya kenapa ada latihan untuk berpuasa. Ya, saudara tahu berpuasa itu adalah ya waktu kita berpuasa, saudara, sel-sel dalam tubuh kita itu meregenerasi sel-sel yang baru. Ya, ya, sehingga melahirkan lemak-lemak yang baik yang datangnya dari dalam sendiri, saudara. Ya. Nah, saudara, eh, kebenaran rohani apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat ini? Tuhan ingin menyatakan bahwa ya sebelum engkau bekerja, sebelum engkau pergi masuk ke tanah Kanaan, ya sebelum engkau mulai sesuatu dengan kekuatan, dengan jeri lelamu, aku sudah memelihara engkau kok. Ya. Aku memberikan engkau mana 40 tahun. Aku memberikan engkau minum. Apa yang kau butuhkan aku sediakan. Ya. Jadi waktu manusia terkadang terkecoh waktu mulai bekerja, ya, berkarir, punya jabatan, kita anggap bahwa itu semuanya adalah sesuatu yang kita kerjakan, kekuatan, kemampuan kita. Padahal berkat itu datangnya daripada Tuhan. Ya, sebelum engkau melakukan apapun, Tuhan sudah memberkati engkau. Saudara lihat begitu banyak orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun, tapi Tuhan pelihara, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ya.
Tuhan pelihara. Ya. Ayat ini sedang mengajar kita untuk terus berharap mengandalkan Tuhan, ya. Bukan dengan kekuatan kemampuan kita. Ya. Tuhan ingin memberikan kita waktu peristirahatan, ya, waktu sabat. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kita menikmati waktu-waktu bersama Tuhan. Ya. Itu adalah hal yang terpenting. Saudara ingat, ya, kasus Maria dan Marta. Ya. Maria menikmati waktu bersama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-13, ya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Yang kedua, dalam pasal 25 kita melihat ada setelah tahun Sabat ada tahun Yobel. Ya, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari ini tahun Yobel, saudara? Tahun, ya, 7 kali 7 tahun Sabat atau tahun ke-49, tahun 50 adalah tahun pengurusan. Ya, hal yang dilakukan adalah mereka harus meniup sangkakala, saudara. Ya, saudara, sangkakala tipologi daripada kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan atau hari Tuhan. Ya, saudara lihat waktu Musa, ya, bertemu Tuhan di gunung. Saudara lihat, ya, perdengarkan suara sangkakala itu begitu dahsyat sekali, ya, tanda kehadiran Tuhan, tanda Tuhan akan bersuara. Ya, Yoel 2:1, tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biar gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Ya, bicara tentang hari Tuhan dan berbicara tentang sangkakala, saudara. 1 Tesalonika 4:16, rapture, ya. Pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan akan turun dari sorga. Ya. Wahyu pasal 1, ya. Pada hari Tuhan aku dikasih roh dan aku mendengar dari langkahku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala, ya. Wahyu 8:13, ya. Jadi saudara, ya, sangkakala ini berbicara tentang kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Jadi tahun Yobel ini adalah berbicara sebuah hari di mana kita akan menikmati waktu utuh bersama Tuhan, ya. Penantian kita selama ini akan hadir, akan datang, ya. Ya. Nah, saudara yang saya dalam Tuhan, tahun ini, tahun Yobel juga, ya, dilakukannya orang pulang ke rumah masing-masing, ke kampung halamannya, ya, bertemu dengan familinya, ya. Ya, ajang pulang kampung itu adalah ajang yang dinantikan orang-orang yang sedang bepergian, saudara, berpetualangan, atau orang-orang yang sedang, ya, menjadi pendatang di negeri orang lain. Ya. Pulang kampung itu ajang yang dinanti-nantikan. Ya. Dan pelaksanaan tahun Yobel ini juga harus dilakukan pada hari raya pendamaian. Saudara tahu hari raya pendamaian kita sudah baca di pasal 16, ya. Tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, ya. Hari raya pendamaian adalah imam mewakili dirinya, mewakili sukunya, mewakili bangsa itu untuk menghadap kepada Tuhan. Ya, harus dengan pakaian linen halus dan lain sebagainya. Ya. Ini berarti untuk pulang kampung, untuk menikmati waktu bersama Tuhan, untuk mencapai kekekalan, saudara, ya, kita mendapatkan Allah melalui imam besar agung kita, Yesus itu sendiri, saudara. Ya. Tetapi juga bicara tentang imam kita, imam-imam Allah. Ya, perhatikan pakaian kita. Apakah pakaian kekudusan? Ya, apakah kita kita melakukan, ya, hari perhentian, persabatan itu? Apakah kita berpuasa? Ini, ya, waktu kita membaca pasal 16. Ya. Jadi untuk mendapatkan perhentian, ingin menikmati waktu bersama Tuhan, yang mendengar suara Tuhan, yang menikmati kekalahan itu, saudara. Ya. Dengar suara sangkakala itu, saudara. Hari pendamaian. Yang berbicara bagaimana Yesus selain menamaikan kita dengan Allah. Ya. Cara hidup kita yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ayat 14 sampai 17, ya. Kebenaran apa yang kita bisa pelajari?
Ya, ini adalah salah satu syarat ya yang dilakukan pada tahun Yobel. Apabila kamu menjual sesuatu kepada samamu atau membelinya daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari samamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijual kepadamu. Nah, saudara, tanah itu atau hasil itu akan menjadi lebih mahal kalau ya jaraknya dari tahun Yobel itu masih jauh. Ya, misalkan hari ini tahun Yobel ya, tahun ke-50 tahun ini. Ya, berarti tahun depan diulang dari tahun pertama. Ya, kalau dijualnya pada tahun depan tahun pertama, maka tahun Yobelnya masih lama, masih 49 tahun sampai 50 tahun. Maka harga itu menjadi mahal. Tetapi kalau dijualnya pada tahun ke-47 atau 48, tinggal 1 tahun lagi, berarti itu makin murah harganya. Ya, ini berbicara bahwa orang-orang ya yang semakin mengenal Tuhan, yang semakin yang mendekat waktu Tuhan ya, waktu kita semakin tipis, kita menyadari bahwa kita tidak berarti Tuhan yang semakin berarti. Yohanes 3:30 berkata, "Ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil." Ya. Jangan sebaliknya. Ya, semakin hari kita semakin mengasihi dunia, mencintai pekerjaan-pekerjaan dunia, Saudara. Ya, harusnya semakin hari di dalam hidup-hidup kita, ya, kita semakin merasa ya Tuhanlah segala-galanya. Kita semakin tidak berarti, dunia semakin tidak berarti. Karena apa? Kita mendekat kepada tahun Yobel, tahun pembebasan itu. Haleluya. Ya. 23:28 Saudara. Tanah ini dijual mutlak. Tanah jangan dijual mutlak karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Nah, Saudara, ini bicara tentang penebusan tanah dan juga bagaimana sikap kita terhadap tanah itu. Nah, saudara, kita harus mengerti ya, Tuhan pemilik, kita hanya penyewa, kira-kira begitu, saudara. Ya, bagaimana sikap seorang penyewa selama menumpang? Itulah harusnya menjadi sikap kita selama kita menumpang dalam dunia. Berhati-hati terhadap seluruh hal-hal yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Berikan juga hak menebus, saudara. Ya, Tuhan itu adalah penebus kita. Dia mencari kita, menebus kita. Harga kita sudah lunas dibayar. Nah, sekarang kalau kita lunas dibayar, ya apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus menjadi, saudara, contoh yang Tuhan berikan juga harus kita lakukan. Allah mencari kita, menyelamatkan kita, kita juga harus menjadi orang yang mencari orang lain. Menjelang tahun Yobel, mari juga ya penebusan ya berbicara tentang bagaimana kita menginjil, memberitakan Injil dengan waktu-waktu yang ada. Ayat yang ke-29. 31. Apabila seorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya. Hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jika rumah itu tidak tebus dalam jangka waktu setahun, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel, rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Ada perbedaan antara orang yang kaya dan tidak, saudara. Ya, yang punya di pagar tembok itu adalah milik-milik orang yang berada, ya, menjadi hukum yang yang menjaga keadilan, saudara, ya, bagaimana sikap keadilan, ya, bukan hanya di dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya, ya, kita harus memiliki sikap keadilannya, hidup dalam keadilan kebenaran, itu yang Tuhan mau juga menjelang tahun Yobel, saudara, ya. Ayat 25, 32, 34 ini bicara khusus kepada orang-orang yang dipanggil Tuhan melayani hamba-hamba Tuhan, ya. Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang Lewi untuk selama-lamanya. Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel. Karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah orang Israel. Dan padang pengembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual. Karena itu milik mereka untuk selama-lamanya. Untuk orang-orang yang dipanggil Tuhan, hamba Tuhan secara khusus. Ya, panggilan kita adalah segala-galanya. Ya. Melayani Tuhan adalah pekerjaan kita seumur hidup, saudara. Ya, ya, tidak tergantikan dengan apapun. Ya, menjelang kedatangan Tuhan, ini perlu dikencangkan, dikuatkan kembali ya, hidup kita. Ya, orang Lewi itu kenapa melayani Tuhan? Ya, karena mereka adalah orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan. Ya, ingat Keluaran pasal 32, cerita bagaimana Bani Lewi ya, membela pekerjaan Tuhan, ini asal muasal daripada ya, kejadian filosofi daripada orang Lewi, suku-suku Lewi yang dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, kita melihat kalau kita melakukan hal-hal ini, kita melihat apa yang
merupakan janji Tuhan. Ayat 18-23. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tanah itu akan memberi hasilnya dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9. Sampai masuk hasilnya kamu akan memakan yang lama. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Nah, saudara, ya, ini janji Tuhan. Kalau kamu mau melakukan ketetapanku, ya, kita kadang-kadang ya, hanya terpesona dengan ketetapan Tuhan. Setelah itu, waktu melakukannya kita sulit, saudara. Ya. Firman Tuhan bilang, kamu harus melakukan ketetapanku supaya Pak menikmati berkat-berkat ini. Baik selama kita menumpang dalam dunia ini, ya berkat-berkat itu pasti kita terima, maupun nanti waktu kita pulang kembali kepada di dalam rumah Bapa, kita akan menikmati hal ini, saudara. Asalkan saudara mau percaya, ya. Amsal pasal 35. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel, apakah mereka melakukan peraturan ini? Ya. Tercatat dalam 2 Tawarik 36 pasal 20-21. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Saudara, ternyata saudara, orang Israel, ya, kenapa mereka sampai dibawa ke dalam pembuangan? Salah satu alasannya, ya, mereka tidak memelihara tahun-tahun sabat itu, saudara. Mereka tidak mau percayakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, terkutuk tanah itu. Ya, akhirnya dibawa ke pembuangan. Supaya apa? Tanah itu dipulihkan kembali. Ya, saudara melihat kasus COVID hari ini, ya, begitu banyak manusia yang mati. Bumi kembali disegarkan. Ya, cuaca iklim kita menjadi kembali baik. Ya, polusi-polusi udara kembali tidak ada selama COVID itu berlangsung, saudara perhatikan. Ya, ini mungkin juga merupakan cara Tuhan untuk memulihkan keadaan bumi, saudara. Ya, bukan hanya ini, di setiap generasi kita melihat dulu ya berbagai-bagai penyakit yang meluluhlantarkan manusia supaya bumi itu kembali pulih normal lagi. Saudara, sebagai anak Tuhan, mari kita pekahkan keadaan ini. Tuhan ingin memulihkan, Tuhan ingin memberikan kita hari perhentian supaya kita bisa menikmati Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan. Pulih dengan keadaan yang semula. Ya. Percaya akan janji-janji Tuhan itu. Saudara. Siapa mereka yang akan menikmati tahun rahmat ini? Mereka yang sudah ditebus Tuhan. Mereka yang hidup dengan berkeadilan. Ya. Mereka yang menjaga panggilan pelayanannya. Mereka yang tidak diperbudak lagi. Ya. Saya percaya ya, orang yang dapat menikmati waktu-waktu peristirahatannya saat ini bersama Tuhan. Ya. Saat kita mungkin bicara tentang waktu saat teduh kita, waktu beribadah kita, ya, waktu kita menikmati berpuasa bersama Tuhan, ya, Bible camp, retreat yang mungkin kita tinggalkan pekerjaan dan lain sebagainya untuk menikmati Tuhan. Saya yakin ini adalah orang-orang yang akan nantinya menikmati peristirahatan kekal itu. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan. Ampuni kami terhadap kedegilan hati kami, Tuhan. Kami mungkin mendengar firman Tuhan tidak mau melakukannya. Tuhan, oh Tuhan, kami melalaikan waktu-waktu kami bersama Tuhan demi kepentingan-kepentingan duniawi kami. Karena Tuhan, kami lebih sibuk Tuhan untuk mencari, menabur dengan berbagai kekuatan kemampuan kami. Padahal Tuhan ada waktu-waktu Tuhan yang kami ambil di dalamnya. Tuhan, Tuhan tolong kami, ajar kami Tuhan mengerti, taat pada Tuhan. Melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan. Biar kami bisa menikmati waktu-waktu kami bersama Tuhan selama kami menumpang dalam dunia ini. Terutama waktu kekalahan kami, waktu ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.